Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan ceria. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita selalu harmonis dan menyenangkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Terutama kita akan mengurutkan bilangan bulat. Kita perhatikan peta konsep berikut ini. Bilangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan rasional dan bilangan berpangkat. Bilangan rasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 0 dan bilangan asli. Fokus kita kali ini akan mempelajari bilangan bulat, terutama mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar ini adalah gambar termometer. Termometer yang pertama adalah termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan. Termometer yang kedua dan yang ketiga adalah termometer badan untuk mengukur suhu badan. Besar kecilnya angka yang ditunjukkan oleh termometer menandakan tinggi rendah suatu suhu yang diukur. Nah, apa yang harus kita lakukan jika suhu lingkungan kita tinggi? Atau apa yang harus kita lakukan jika suhu lingkungan kita itu rendah? Dan apa yang harus kita lakukan jika suhu badan kita itu tinggi? Setelah kita belajar tentang suhu di atas 0 derajat, kita akan belajar tentang suhu di bawah 0 derajat. Suhu di bawah 0 derajat dialami oleh orang-orang Eskimo. Bagaimana orang-orang Eskimo itu menghadapi kerasnya alam yang dihuninya? Cermatilah bentuk rumah-rumah mereka dan cermatilah bentuk baju mereka. Untuk apa mereka melakukan yang demikian? Tentu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan orang Jepang. Orang Jepang pada saat musim dingin tiba, yaitu pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari, pada musim ini mereka sangat bersukacita. Mereka banyak mengadakan festival-festival yang menarik, seperti ski, membuat patung dari salju, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sangat menarik pada musim dingin ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian dalam menghadapi lingkungan yang aman dan nyaman? Tentu, kalian akan belajar giat, mengembangkan kreativitas, membiasakan diri dengan akhlak yang baik, dan menyambut terbentuknya generasi emas Indonesia yang datang dengan segera. Kali ini kita akan belajar tentang tinggi rendah permukaan bumi diukur dari permukaan laut. Di stasiun Kuto Arjo, tertuliskan Kuto Arjo plus 16 M. Itu artinya Kuto Arjo terletak 16 meter di atas permukaan laut. Sekarang lihat gambar berikut ini. Mereka berwisata mendaki gunung. Berada pada ketinggian berapa meter di atas permukaan lautkah mereka? Kondisi lingkungan seperti apa sehingga mereka harus berjaket tebal? Nah, sekarang kita akan belajar tentang daratan yang ketinggiannya di bawah permukaan laut seperti di negeri Belanda. Negeri Belanda berada di 3-7 meter di bawah permukaan laut. Lihat bagaimana pemerintah Belanda mengatasi negerinya agar tidak tenggelam. Pemerintah Belanda membangun tanggul yang tinggi. Tanggul tersebut difungsikan sebagai pencegah masuknya air laut ke daratan, sekaligus difungsikan sebagai jalan tol yang indah dan dipakai sebagai tempat wisata. Sekarang bagaimana dengan ibu kota negara kita yang tercinta ini? Kabarnya Jakarta dari waktu ke waktu selalu mengalami penurunan daratan. Bagaimana pemerintah kita menangani masalah ini agar Jakarta tidak tenggelam? Jika tidak diatasi dengan segera, prediksi Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 mungkin akan terjadi. Kita sudah belajar tentang suhu di atas 0 derajat dan suhu di bawah 0 derajat.
Juga kita sudah belajar tentang daratan di atas permukaan laut dan daratan di bawah permukaan laut. Nah, sekarang kita akan mengaitkan hal tersebut dengan bilangan-bilangan yang di sebelah kanan 0 dan di sebelah kiri 0. Pada pembelajaran kita, yaitu mengurutkan bilangan bulat pada garis bilangan, perhatikan bagaimana cara membuat garis bilangan yang baik. Pada kertas berpeta, kita buat sebuah garis. Pada garis tersebut akan kita beri titik-titik yang berjarak sama, yaitu 3 satuan. Ambil kira-kira di tengah-tengah dari titik-titik tersebut untuk kita beri angka 0. Di sebelah kanan 0 kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sebelah kiri 0 kita tuliskan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini dilambangkan dengan 0. Di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Nilai bilangan semakin ke kanan semakin besar dan nilai bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Kita sudah belajar tentang urutan bilangan pada garis bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan positif. Misalkan kita punya bilangan 4, 8, 3, 1, 9, 7. Bilangan bulat tersebut di atas akan diurutkan dari yang terkecil. Sesuai dengan urutan bilangan pada garis bilangan, di mana nilai bilangan semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil, kita akan pilih bilangan yang letaknya paling kiri dari garis bilangan adalah 1. 1 kita pilih, kita letakkan pada urutan yang paling depan. Kemudian disusul 3 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kedua. Kemudian 4 kita letakkan pada urutan yang ketiga. Disusul dengan 7 kita letakkan pada urutan yang keempat. Kemudian 8 kita letakkan di urutan yang kelima. Berikut yang terakhir adalah 9. Setelah kita belajar tentang mengurutkan bilangan bulat positif 1 digit, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat positif 2 digit. Misalkan kita punya bilangan 38, 77, 25, 13, 96, dan 42. Bilangan-bilangan tersebut di atas akan diurutkan dari yang terkecil. Bagaimana cara mengurutkan bilangan-bilangan tersebut? Kita teliti angka yang depan. Angka yang depan adalah 3, 7, 2, 1, 9, dan 4. Dari angka yang paling depan tadi, yang paling kecil adalah 1. Berarti 13 adalah mempunyai nilai yang paling kecil. Kita ambil 13, kita letakkan pada urutan yang pertama. Bilangan depan yang paling kecil berikutnya adalah 2. Sehingga 25 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kedua. Angka depan yang paling kecil berikutnya adalah angka 3. Maka 38 kita letakkan pada urutan yang ketiga. Angka depan yang terkecil berikutnya adalah 4. 42 kita letakkan pada urutan yang keempat. Berikutnya adalah 7. Maka 77 kita letakkan pada urutan yang kelima. Terakhir adalah 96. Kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan bulat positif 2 digit. Misalkan kita punya bilangan-bilangan 67, 33, 84, 92, 19, dan 42. Bilangan-bilangan tersebut di atas akan diurutkan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Kita lihat angka yang depan. Angka yang depan adalah 6, 3, 8, 9, 1, dan 4.
Dari angka-angka yang depan tadi, yang terbesar adalah 9, sehingga 92 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang pertama. Angka depan terbesar berikutnya adalah 8, sehingga 84 kita ambil, kita taruh pada urutan yang kedua. Angka terbesar yang ketiga adalah 6, sehingga 67 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang ketiga. Angka depan terbesar yang keempat adalah 4, sehingga 42 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang keempat. Angka terbesar berikutnya adalah 3, maka 33 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kelima. Terakhir adalah 19. Kita akan mengurutkan bilangan bulat positif yang mempunyai 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Misalkan kita mempunyai bilangan 48, 313, 25, 6, 1111, dan 142. Bilangan-bilangan positif di atas akan kita urutkan dari yang terkecil. Tentu, bilangan yang terkecil adalah bilangan yang mempunyai 1 digit. Bilangan yang mempunyai 1 digit adalah 6. Yang lain tidak ada. Sehingga 6 kita ambil, kita taruh pada urutan yang pertama. Berikutnya, kita ambil bilangan yang mempunyai 2 digit, yaitu 48 dan 25. 48 dan 25 yang terkecil adalah 25. Kita ambil 25, kita letakkan pada urutan yang kedua disusul dengan 48. Kemudian kita sisihkan bilangan yang mempunyai 3 digit, yaitu 313 dan 142. Dari dua bilangan tersebut, yang terkecil adalah 142, sehingga 142 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang keempat, disusul dengan 313. Terakhir, 1111. Kita akan belajar mengurutkan bilangan negatif. Kita telah belajar tentang garis bilangan, di mana nilai bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Misalkan kita punya bilangan negatif 7, negatif 3, negatif 8, negatif 9, negatif 1, dan negatif 4. Bilangan-bilangan tersebut di atas akan kita urutkan dari yang terkecil. Di antara bilangan-bilangan di atas yang letaknya paling kiri adalah negatif 9, sehingga negatif 9 mempunyai nilai paling kecil. Kita ambil, kita letakkan pada urutan yang pertama. Urutan terkecil berikutnya adalah negatif 8. Negatif 8 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kedua. Bilangan terkecil berikutnya adalah negatif 7. Negatif 7 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang ketiga. Nilai bilangan berikutnya yang terkecil adalah negatif 4, maka negatif 4 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang keempat. Bilangan terkecil berikutnya adalah negatif 3, maka negatif 3 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kelima. Seterusnya adalah negatif 1. Berikutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan bulat positif, negatif. 1 digit, 2 digit, 3 digit, dan 4 digit. Misalkan kita punya bilangan 6, negatif 48, 142, 313, negatif 1111, dan negatif 25. Nah, bilangan-bilangan bulat tersebut di atas akan kita urutkan dari yang terbesar. Bilangan yang mempunyai urutan yang terbesar tentu adalah bilangan positif. Kita ambil dulu bilangan positifnya dulu, yaitu 6, 142, dan 313.
Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Dari ketiga bilangan ini yang mempunyai nilai yang paling besar adalah 313. 313 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang pertama. Kemudian disusul dengan 142, kemudian disusul dengan 6. Nah, sekarang tinggal bilangannya adalah negatif 48, negatif 1111, dan negatif 25. Di antara bilangan-bilangan negatif tersebut di atas, yang paling besar adalah 25. Maaf, negatif 25. Maka negatif 25 kita ambil, kita letakkan pada urutan yang keempat. Selanjutnya adalah negatif 48, kita ambil, kita letakkan pada urutan yang kelima. Yang terakhir adalah negatif 1111. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.